Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul bertatap muka di masjid ini, dalam majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat yang dapat menyelamatkan hidup kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita menyambung pelajaran penjelasan di dalam kitab munajat, doa-doanya. Malam ini kita sudah sampai pada halaman ke-17, yaitu doanya yang berbunyi Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, sampai situ. Ini tidak asing di telinga kita apabila yang terbiasa wirid habis maghrib, habis subuh itu pakai ini sudah tidak asing. Doa ini terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 26 dan 27. 26-nya mulai dari Allahumma malika sampai dengan ala kulli syai'in qadir. Itu 26. 27-nya tulijul lail sampai bighairi hisab. Nah, itu 27. Ayat 26 aslinya, kalau kita buka Al-Quran itu ada sebelum Allahumma malikatu itu kulillahumma malika. Ini kulnya dibuang, diambil doanya. Kul, ujar Allah, katakan. Nah, Allah menyuruh siapa yang mengatakan di sini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti doa ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita. Allah menyuruh, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad supaya membaca doa ini. Nah, ini doa Nabi nih. Bunyinya Allahumma malikal mulki, ya Allah, engkaulah yang memiliki kerajaan.
tu'til mulka man tasya, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya segala sesuatu tergantung takdir Allah, kehendak Allah. Nah, itu kita sudah paham maksudnya, artinya. Nah, kemudian penjelasannya. Berarti di dalam ayat, di dalam doa ini, Allah itu seakan-akan mengatakan kepada kita bahwa Raja yang sebenarnya itu Allah. Raja yang sesungguhnya itu adalah Allah. Rajanya Maharaja, pokoknya Raja sekalian semua raja itu Allah. Yang melantik, yang mengangkat, yang menjadikan raja di muka bumi ini adalah Allah yang Maharaja. Maka ujar Allah di sini, Allah yang menjadikan raja kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah juga yang mencabutnya, yang memutus SK-nya Allah juga, yang melantiknya Allah, yang memutus SK-nya juga Allah, yang menghabiskan masa jabatannya juga Allah. Berarti rajanya yang sebenarnya siapa? Allah. Kemudian Allah ingin memuliakan orang, terserah Allah, mantasya, siapa aja. Kalau Allah sudah hendak memuliakan, mulia. Tapi Allah juga bisa menghinakannya, kehendak Allah. Berarti di sini berbicara takdir. Nah, takdir itu tergantung kehendak Allah. Kita apa? Menerima takdir itu. Yang pasti semua takdir itu biyadikal khair, baik semuanya. Ketika Allah menjadikan kita raja atau Allah cabut kerajaan itu dari kita, sesungguhnya biyadikal khair, sesungguhnya itu baik. Tapi kita ini kebanyakannya ketika diberi nikmat baru baik rasanya. Tapi ketika dicabut nikmat itu rasanya disitulah ketidakadilan Allah. Itu rasa kita. Padahal biyadikal khair, semuanya itu baik sebenarnya. Jadi ini takdir. Nah, tugas kita apa? Berusaha, berikhtiar. Kemudian ditambahi dengan doa. Nah, jadi doa ini punya maksud juga. Maksud lainnya apa? Bila ingin pangkat kerajaan, nih doa. Atau ingin ditetapkan kedudukan, ini doanya. Atau supaya dimuliakan oleh Allah, ini doanya. Atau kalau ada raja, pemimpin yang sekiranya jolim, betul-betul jolim, minta diganti, nah ini doanya. Minta dengan Allah, ini lewat doa. Karena Allah yang menjadikan raja, Allah juga yang memutuskannya, mencabut kerajaan. Nah, tugas kita apa? Berusaha, berikhtiar. Jadi jangan kita ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Artinya ya sudah, kayak ini aja, semua terserah Allah. Tidak bisa. Kita harus ikhtiar. Kalau pemahamannya seperti itu sama dengan aliran Jabariyah. Ada namanya aliran Jabariyah itu
menyerahkan sepenuhnya kehendak Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Ibarat daun ditiup angin, kemana aja terserah angin. Atau ibarat benda larut di air, terserah air membawanya kemana. Ke ilir, ke ulu. Itu Jabariyah. Kebalikan dari Jabariyah ada lagi yaitu Qadariyah. Bukan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah itu tarikat Syekh Abdul Qadir. Ini Qadariyah, beda harokat. Kalau Qadariyah, Allah kada ada urusan, kada umpat campur. Ini kita semua nih. Allah kada umpat campur. Kalau Jabariyah itu terserah Allah, kita kada. Kembalikan. Nah, jadi kita jangan menjadi itu. Kita berada di tengah-tengah, Ahlussunnah wal Jamaah, ikhtiar, usaha. Nah, selebihnya baru serahkan kepada Allah. Ibarat tadi, larut di sungai. Jangan terserah air. Bila ada tahi, beliung. Mau pengejar sungai nangpuh tahi, lampuh terus tahi. Kayak bokonyong di sungai. Ada tahi. Belain jauh. Kayak itu tuh. Artinya ada masalah, ada sesuatu, hindari. Ada usaha berarti. Ada ikhtiar. Selebihnya kalau teranjah juga, itu sudah takdir. Tapi ketika takdir tadi berupa nikmat atau berupa ujian dari Allah, biyadikal khair, sesungguhnya baik semuanya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak bisa mengambil hikmah. Bahkan jeleknya lagi manusia, ketika sudah diberi nikmat masih merasa belum punya nikmat. Itu jeleknya manusia. Diberi rezeki, diberi pekerjaan, pokoknya diberi nikmat sudah masih rasa kurang, terus masih kededa lagi nikmat. Nah, itu jeleknya manusia. Apalagi diuji, diberi musibah, diberi cobaan, tambahnya. Padahal baik sebenarnya. Maka ulun pernah mengatakan dan sering ulun sampaikan, kita ini hidup menjalani takdir rumusnya dua, yaitu satu syukur, dua sabar. Ini rumus paling utama. Mulai lahir sampai meninggal, dua ini harus ada dalam diri. Kenapa? Karena takdir itu tadi, satu bisa berupa nikmat, dua bisa berupa ujian cobaan. Kalau diberi nikmat syukur, diberi ujian cobaan sabar. Nah, itu jawabannya. Maka biyadikal khair, semuanya baik. Ketika diberi nikmat kita syukur, dapat pahala. Ketika diuji oleh Allah kita sabar, dapat juga pahala kebaikan. Maka biyadikal khair, baik sebenarnya. Cuman kita ini kadang-kadang menganggap ujian cobaan itu buruk. Akhirnya Pak mengatakan Allah tidak adil, Allah ini menyiksa diriku. Padahal maksud Allah dengan ujian cobaan harusnya sabar. Dengan sabar insya Allah dapat ganjaran kebaikan dari Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkaulah menentukan segala sesuatu. Nah, jadi semuaan di dunia ini tergantung takdir kehendak Allah. Nah, tugas kita berikhtiar, berusaha. Selebihnya serahkan kepada Allah. Tapi jangan lupa doa. Doanya ini tadi. Bila mau nikmat, ini doanya. Mau kedudukan, ini doanya. Mau ganti orangnya, pemimpinnya jolim, ini doanya. Kemudian lanjut, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
engkau yang memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Itu kalau engkau yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Engkau memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Nah, itu. Ini ada ilmu tauhidnya di sini. Berarti menunjukkan bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Buktinya apa? Yang mengganti siang jadi malam siapa? Yang mengganti malam tadi menjadi siang siapa? Yang menghidupkan orang yang sudah mati siapa? Atau yang mematikan orang yang hidup siapa? Berarti ada. Siapa yang ada nih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti menunjukkan satu sifat Allah wujud. Kemudian Allah kuasa. Allah kuasa. Kenapa kuasanya? Yang awal tadi, mengganti malam jadi siang, mengganti siang jadi malam, menghidupkan yang sudah mati, mematikan yang sudah hidup. Itu menunjukkan Allah kuasa. Di sini juga menunjukkan Allah memiliki ilmu. Siapa yang bisa mengatur siang, malam, malam, siang, kalau tidak ada ilmunya? Nah, berarti itu banyak sifat Allah di sini. Dan di sini menunjukkan sifat Allah itu hidup, maha hidup. Tidak mungkin orang yang mati bisa menghidupi lampu ini. Kan sudah dulu dicontohkan. Pasti ada yang mengeteknya lampu nih, karena bila sudah habis isya dimatiin, pasti yang memati lampunya hidup orangnya, mengeteknya. Hendak maghrib dihidupi, kalau pasti hidup orangnya yang mengetek nih. Kayak itu juga malam bisa siang, bisa malam lagi, terang lagi, gelap lagi. Berarti yang memati, yang menghidupkan orangnya hidup. Berarti Allahnya ada, Allahnya hidup. Mustahil Allah mati, mustahil Allah tiada. Nah, itu ilmu tauhidnya di sini. Jadi Allah itu, makanya walaupun di Al-Quran tidak disebutkan secara teks bahwa Allah itu memiliki sifat yang 20, wujud, bidang, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tidak disebutkan secara teksnya, tapi secara tersirat ada. Kayak tadi ini, secara tersiratnya ada. Makanya cerdas ulama dahulu. Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, saking cerdasnya orang sini bisa menemukan sifat Allah yang 20 itu. Yang utamanya maksudnya. Kalau yang lain kan banyak lagi sifat, bukan hanya 20, tapi ini rumus tauhidnya di situ, di 20 sifat itu. Nah, jadi ini doa luar biasa di sini. Diajarkan, diturunkan oleh Allah khusus kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak komplit, minta kedudukan tadi, ini doanya. Mau minta nikmat, ini doanya. Minta jadi pemimpin, ini doanya. Tapi asal betul-betul. Cuman pesan pengarang kitab ini, pesan Ki Haji Syarif Rahmat, kita itu kalau minta sesuatu dengan Allah, minta nikmat misalnya, pastikan diri kita siap-siap untuk mensyukurinya. Tanamkan dulu. Bila minta duit, pastikan bisa bersyukur apa tidak. Minta rumah, pastikan bisa syukur apa tidak. Minta jabatan, pastikan bisa syukur apa tidak. Kalau tidak bisa, jangan coba-coba minta. Bahaya. Bahayanya Pak, justru bisa mendatangkan musibah. Kan Allah sudah mengatakan,
La in syakartum la azidannakum. Bila tidak bisa bersyukur dengan nikmatku, wajib. Itu sudah ketentuannya. Maka ketika minta nikmat, pastikan bisa bersyukur, bisa mensyukurinya. Begitu sudah minta, lalu dikasih oleh Allah, syukur. Ini kadang-kadang lupa. Mintanya setiap hari, begitu dikasih, lupa sama yang mengasih. Teringat lagi. Banyak kan gitu tidak? Banyak. Ya Allah, ulun minta duit umpama. Ya Allah, ulun minta rumah. Ya Allah, ulun minta mobil. Begitu dikasih oleh Allah, lupa, tadi ingat lagi, syukur. Tadi rajin ibadah karena ada keinginan, rajin berdoa karena ada permintaan dengan Allah. Begitu dikasih, ada lagi sembahyang, ada lagi berdoa, ada lagi. Ya Allah, beri ulun pekerjaan, hidup ulun uyuh, beri pekerjaan. Diberi Allah pekerjaan, diberi Allah oleh Allah penghasilan. Akhirnya apa? Sibuk lagi ngurus pekerjaan. Tadi maka bahimat, sembahyang, berdoa, minta pekerjaan. Begitu dikasih, tadi ingat lagi sudah. Sembahyang kada tegawi lagi, sholat tidak lagi. Nah ini bahayanya. Nah jadi ujar Sidin, pastikan bila minta sesuatu itu, siapkan diri kita mensyukurinya. Nah jadi sekali lagi, persoalan hidup, permasalahan hidup kita, mulai dari lahir itu tergantung takdir Allah. Cara menjawabnya dua, yaitu syukur dan sabar. Bila ada terasa nikmat, disyukuri. Bila ada terasa berat hidup kita, disabari. Maka ada orang tuh ngepander, bila dapat nikmat dinikmati, bila dapat cobaan dicobai. Nah, sudah ya. Kayak itu aja tuh, ada ngalih-ngalih. Nyaman menjawab memang kepander nih nyaman, tapi menjalaninya berat. Ulun tidak sekali dua selesai bicara ini langsung ujiannya, tapi sudah rancang, sudah biasa. Nah ini mendengar Allah tahu, tunggu kamu turun lagi nih coba. Contoh lah, contoh. Mudahan masih ingat. Dahulu ada ulun pernah mencontohkan. Ketika kita sakit tubuh, apalagi sudah tua, ada penyakit di tubuh kita, itu takdir, sudah ketentuan Allah, tidak bisa kita menghindar, menjauhi, pergi kemana aja. Pada awal mun sudah sakit, sakit kayak COVID semalam, kemana aja bisa sakit, atau tetap di sini Allah pada hendak sakit, ada jawab, ada maunya, kehendak Allah juga. Tapi kalau sudah sakit, takdir. Nah, kalau sudah takdir, cara menjawabnya tadi dua, syukur, sabar. Nah, ketika takdir itu diturunkan oleh Allah, sakit kita, itu ujian, cobaan, maka jawabannya sabar. Nah, karena sakit, lalu datang berobat ke dokter, ke mantrinya kita bayar, dapat duit, berarti itu nikmat bagi mantri, bagi dokter. Berarti dokternya harusnya jawabannya apa? Syukur, dapat duit. Kitanya sakit, sabar. Dokternya udah kita berobat, bayar, dapat nikmat, syukur. Maka satu takdir turun, langsung dua jawaban. Itu rumus pasti sudah. Apa aja takdirnya turun terus setiap hari dari Allah sana. Turun terus. Tinggal doa yang menangkalnya. Kalau sudah kada kawan doa turun tuh sudah jadi takdir. Penangkalnya cuma doa, itu takdir. Maka ada ulama mengatakan di langit itu bertempur antara takdir dengan doa, kuat mana. Nah, selain doa
sedekah itu penangkal takdir buruk. Sedekah. Tadi takdir hendak turun buruk kepada kita karena sedekah penangkal. Beliung bahasa Banjarnya. Bahasa menyingkir, takdir buruk kepada kita menyingkir ke lain. Nah, jadi kalau sudah turun itu takdir sudah. Nah, bila sudah jadi takdir, jawabannya dua, syukur, sabar. Motor rabah, motor lagi berparkir situ rabah, standarnya lolok tanah karena lemah tanahnya, rabah motornya. Berat lingsak motor itu takdir sudah, jawabannya sabar. Lalu bawa ke tukang bengkel, dibaiki oleh tukang bengkel kita bayar dapat duit, berarti nikmat bagi tukang bengkel, maka tukang bengkel jawabnya syukur. Itu satu takdir langsung dua jawaban. Nah, mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhiri, mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.